Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles Aguilera Sogen dari kelas Remika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat atau memasang jaringan LAN menggunakan kabel strike. Pertama-tama, perlu kita menyiapkan alat dan bahan untuk membuat jaringan LAN tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama, router. Yang ini router. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Dalam kasus ini, router menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Alat yang kedua adalah switch. Yang ini switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer atau sekelompok komputer ke jaringan LAN. Nah, ini gambar switchnya. Alat yang ketiga adalah Ethernet card. Ethernet card adalah sebuah adapter untuk mencolok kabel internet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan. Biasanya pada komputer-komputer terbaru, kartu ini telah disematkan secara on-board sehingga Anda tidak perlu untuk membeli lagi. Ini gambar Ethernet card. Ethernet card atau biasa disebut juga dengan network interface card. Alat yang berikutnya adalah RJ45 atau konektor. RJ45 berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP yang biasanya dipakai untuk jaringan. Konektor tersebut biasanya mempunyai ujung kabel UTP yang mampu menghubungkan ke pemancar penerima atau transceiver. Nah, ini gambar konektor RJ45. Yang keempat atau alat yang berikutnya, kabel UTP. Kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer ke router. Bisa juga komputer ke switch. Bisa juga router ke switch ke router atau router ke modem. Nah, ini gambarnya kabel UTP atau kabel strike. Alat yang berikutnya modem. Modem ini digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan internet. Ini bentuk modemnya yang terhubung ke jaringan LAN. Nah, alat yang berikutnya clipping tool atau LAN clipping tool dan LAN tracer. Ini clipping toolnya. Clipping toolnya ini berfungsi untuk mengklip RJ45 yang sudah terpasang atau sudah tersambung dengan kabel UTP.
Kenapa saya memilih alat ini? Karena alasannya, jika tidak ada alat dan bahan tersebut, maka kita tidak bisa membangun jaringan LAN pada suatu tempat. Untuk membangun jaringan LAN, ada beberapa langkah yang perlu kita laksanakan. Langkah yang pertama adalah menyambungkan kabel UTP ke konektor RJ45. Yang ini adalah gambar jalur strike atau kabel strike. Langkah pertama, kita kupas bagian luar dari kabel UTP, maka akan muncul kabel seperti ini, kabel kecil yang berwarna seperti ini. Setelah kita kupas, kita pisahkan atau kita urutkan sesuai dengan standar dan kita luruskan. Yang ini kita urutkan sesuai dengan standar, kemudian kita luruskan. Setelah kita luruskan, langkah yang kedua, masukkan kabel yang sudah lurus atau sejajar sesuai dengan standar ke konektor RJ45. Ini contoh gambar untuk memasukkan kabel UTP ke RJ45. Jika kabel sudah masuk, langkah berikutnya adalah menjepitnya menggunakan scraping tool. Nah, pada saat kita menjepit akan terdengar suara klik. Jika sudah terdengar suara klik, maka kabel tersebut sudah terpasang. Langkah yang selanjutnya, langkah yang terakhir, ketika kabel UTP sudah terpasang atau sudah tersambung pada konektor RJ45, langkah berikutnya kita mengecek apakah kabel tersebut sudah terpasang dengan baik atau sudah bisa berfungsi. Nah, untuk mengecek fungsinya alat tersebut, kita gunakan LAN tester. LAN tester ini digunakan untuk mengecek kabel yang sudah kita buat atau kabel yang sudah terpasang ke konektor. Jika pada bagian kabel atau pada bagian masing-masing ujung kabel sudah berfungsi atau sudah sesuai terpasang sesuai dengan standar, maka alat tersebut akan menyala. Alat tersebut akan menyala ketika kabel UTP yang sudah tersambung ke konektor RJ45 itu terpasang sesuai standar atau dipasang dengan benar. Jika alat ini tidak menyala, maka pada saat penyambungan masih ada kesalahan. Hal itu perlu kita perhatikan sebelum kita menyambungkan kepada atau menghubungkan kabel UTP ke komputer atau menghubungkan ke komputer, ke switch, ke router, ke modem, dan lain-lain.
Berikut adalah simulasi pemasangan kabel UTP ke komputer, switch, dan server, kemudian ke router. Simulasi ini saya ambil pada satu ruangan. Pada satu ruangan itu ada 20 unit komputer. Maka dia akan membutuhkan 20 kabel UTP, di mana 20 kabel UTP ini disambungkan ke server, ke switch. Ini switch. Seandainya pada switch ini port pada switch ini bisa mencapai 20, maka port tersebut switch hanya diperlukan 1. Jika switch standarnya 16 port atau 8 port, maka jumlah switch yang diperlukan itu lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 switch. Jika komputer sudah tersambung ke switch dengan menggunakan kabel UTP, selanjutnya kita menyambungkan switch ke server. Pada server ini jika kita memerlukan server atau pusat komputer, kita harus menyediakan 1 unit komputer yang digunakan sebagai pusat. Jika kita tidak memerlukan pusat komputer pada satu ruangan, maka switch ini akan disambungkan atau dihubungkan langsung ke router. Pada switch disambungkan ke komputer itu membutuhkan 1 kabel strike. Untuk simulasi lebih lanjut, saya akan menampilkan gambar hubungan jaringan LAN di bawah ini. Ini adalah gambar hubungan jaringan LAN pada setiap ruangan. Di sini ada 16 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di mana setiap ruangan terdapat 20 unit komputer. Pada 20 unit komputer ini yang ada di dalam 20 unit komputer ini dihubungkan ke switch. Jika kita memerlukan komputer pusat atau server, maka 20 komputer tersebut dihubungkan ke switch, kemudian dihubungkan ke server atau komputer pusat. Jika kita tidak memerlukan komputer pusat, maka 20 komputer dihubungkan ke switch, kemudian dihubungkan ke router. Ini. Nah, pada router akan dihubungkan ke modem dan jaringan LAN. Ini router dihubungkan ke jaringan LAN, kemudian ini router dihubungkan ke modem.
Jika terjadi kerusakan, contohnya kerusakan pada router, ini router pada setiap ruangan, maka router yang rusak pada ruangan tersebut akan terganggu jaringannya. Contohnya pada ruangan 1, jika router pada ruangan 1 rusak, maka setiap unit komputer pada ruangan 1 akan terganggu jaringannya. Setelah semua kabel listrik terhubung dengan baik, ini bukan berarti setiap komputer sudah bisa menggunakan jaringan LAN, karena kita belum mengaktifkan jaringan LAN pada masing-masing komputer. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengaktifkan jaringan LAN pada setiap komputer. Untuk mengaktifkan jaringan LAN, kita perlu beberapa model atau alat yang kita pakai. Contohnya seperti modem, komputer server, switch, dan internet. Alat-alat tersebut tadi sudah saya jelaskan, jadi sekarang saya tidak perlu jelaskan kegunaan atau fungsinya. Untuk mengaktifkan jaringan LAN, kita perlu menginstal aplikasi OS pada ini software. Nah, untuk mengaktifkannya, kita perlu mengaktifkan Internet Connecting Sharing atau ICS. ICS tersebut bertujuan untuk membagikan koneksi komputer host atau komputer pusat menuju komputer lainnya. Untuk mengaktifkan ICS pada komputer server, kita perlu membuka pada komputer ada tulisan control panel. Klik di control panel, kemudian klik network atau internet. Setelah mengklik network atau internet, di dalam menu network terdapat menu Network and Sharing Center. Kita klik di Network and Sharing Center. Sebagai contohnya seperti berikut. Pada komputer atau laptop ada menu Start di bagian bawah layar. Klik menu Start, kemudian pilih Control Panel, kemudian pilih Network and Internet. Pada Network and Internet akan muncul menu seperti ini. Pada Network and Internet, kita pilih menu Network and Sharing Center. Pada tab Network and Sharing Center ada menu ini, Manajemen Wireless Network, Change Adapter Setting, Change Advanced Setting atau Sharing. Pada menu ini kita klik di Change Adapter Setting. Nah, di sini kita pilih jaringan yang mau kita sharing atau kita bagikan. Contohnya ini komputer pusat, dan ini jaringannya yang mau kita sharing atau kita bagikan ke komputer-komputer lainnya. Contohnya pilih Local Area Net Connection. Nah, pada Local Area Connection
atau di sini muncul LAN, kita klik kanan bagian LAN, kemudian pilih properti. Nah, akan muncul seperti ini. Pada properti kita klik tab sharing ini, kemudian checklist allow other network use connect through this computer internet connection. Nah, setelah kita checklist, kita klik simpan. Ini contoh untuk mengaktifkan jaringan LAN pada komputer pusat. Untuk membagikan jaringan LAN ke komputer, setiap komputer yang ada pada satu ruangan, ini kita membagikan 20 kepada 20 komputer, maka kita perlu mengaktifkan atau menginstal atau memasukkan IP address pada setiap komputer yang ada di ruangan tersebut. Nah, sebagai contohnya, sama seperti tadi, kita klik control panel, kemudian kita pilih network and internet, kemudian pilih network and internet sharing center, kemudian kita klik change adapter setting. Pada change adapter setting ini kita pilih jaringan LAN, klik bagian kanan jaringan LAN, kemudian muncul seperti ini, klik properti. Pada properti akan muncul seperti ini. Kita klik di protokol version 4 atau internet protokol version 4. Kemudian pilih properti, lalu klik obtain. Pada obtain kita masukkan atau kita ketik IP address automatic. Ketika sudah kita klik address IP address automatical, kemudian simpan. Setelah kita simpan, maka jaringan LAN akan tersambung pada setiap komputer. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk mengakhiri penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas, atau sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Sekian dan terima kasih.